Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan Bu Murni di pelajaran yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Sebelum Ibu dimulai pelajaran, kamu buka LKS halaman 9. Kita masih belajar di bab 2 ya, tentang fabel. Minggu kemarin kita belajar yang A, yaitu pengertian dan ciri-cirinya. Sekarang yang B, menceritakan kembali isi fabel. Dari buka halaman 19, ya. Di situ ada langkah-langkah menceritakan kembali isi fabel. Ada 4. Yang pertama yaitu simaklah dan bacaan isi fabel dengan saksama. Yang kedua, catatlah tema tokoh, sifat tokoh dan latar. Yang ketiga, catat semua peristiwa yang terdapat dalam fabel. Yang keempat, ceritakan kembali isi fabel. Lanjut sekarang yang C, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dalam cerita fabel. Yang pertama itu adalah menelaah struktur cerita fabel. Ada 4 struktur cerita fabel, yaitu yang pertama orientasi. Apa itu orientasi? Yaitu bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar, tempat, dan waktu. Yang kedua yaitu komplikasi, yaitu bagian cerita yang berisi konflik atau permasalahan antar tokoh dengan tokoh lain. Yang ketiga adalah resolusi, yaitu bagian cerita yang berisi pemecahan masalah. Yang keempat yaitu koda. Koda adalah bagian akhir yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Lanjut, kamu buka halaman 20. 20 yaitu kita menganalisis unsur kebahasaan dalam cerita fabel. Ya. Di sini ada ciri kebahasaan yang sering digunakan dalam cerita fabel. Ada 4 ya di situ, yaitu yang A, sinonim dan antonim. Kamu mungkin sudah tahu ya arti sinonim dan antonim. Yang kedua adalah kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Mungkin di pelajarannya bab 1 juga sudah kita belajar ya. Yang ketiga adalah kata seru. Yang keempat adalah kata sandang, si dan sang. Ya, di situ kamu bisa membacanya kembali, apa pengertian sinonim, antonim, kalimat langsung dan tidak langsung, atau kata seru dan kata sandang, si dan sang. Di bawah ada contoh kata sandang, si dan sang. Pada suatu pagi, si kancil kembali mendatangi kebun petani itu. Dia menggunakan kata sandang si. Contoh ya kata sandang sang yaitu sang pangeran menemukan gadis cantik di tengah hutan. Buka lagi halaman 22 ya. Yang D yaitu memerankan tokoh dalam cerita fabel. Di situ ada persiapan untuk memerankan tokoh dalam cerita fabel. Kamu bisa lihat di halaman 23 ya. Ada 5. Yang pertama yaitu pemahaman terhadap keseluruhan isi cerita fabel melalui dialog antar tokoh. Yang kedua, pemahaman terhadap setiap dialog yang diucapkan dan lawan dialog yang diperankan tokoh lain. Yang ketiga, pemahaman dan penghayatan terhadap karakter tokoh yang diperankan. Yang keempat, mengungkapkan ekspresi sebagai bentuk perwakilan kepada penonton. Yang kelima, penyampaian dialog jelas yang berkaitan dengan artikulasi, intonasi, dan volume suara. Sampai di sini saja penjelasan Ibu. Mohon maaf kalau mungkin kurang jelas, kamu bisa kembali ya nak membaca dari halaman 19, 20, 21, 22, dan 23.
Kamu mungkin bisa membaca, di situ ada contoh fabel di halaman 21 yang berjudul Kesulitan yang Membawa Perubahan. Hanya membaca. Untuk pertemuan ini tidak ada tugas. Ya, sekali lagi untuk pertemuan Senin ini tidak ada tugas. Kamu hanya membaca contoh fabel di halaman 21. Hanya membaca, tidak ada tugas. Ya, mohon maaf, sekian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tetap semangat.